Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Di pekan ketiga ini, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran dan soal cerita. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pun, hari ini ada 2. Nanti akan Bapak sampaikan di tiap pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pertama, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya, wa rasula, rabbi zidni ilman, warazukni fahman. Amin. Semoga pembelajaran hari ini kita diberi rezeki kepahaman dan ilmunya bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita mulai pembelajaran ke-1, kita mengawali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembelajaran ke-1. Di pembelajaran 1 ini, tujuan pembelajarannya yaitu melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, anak-anak diharapkan dapat melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat setelah mengikuti pembelajaran 1 ini. Tanpa membuang-buang waktu, marilah kita saksikan video materi untuk pembelajaran yang pertama. Ini dia. Anak-anak, untuk melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Yang kedua, operasi hitung yang lebih tinggi tingkatannya seperti perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi hitung yang setingkat seperti penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. Nah, untuk langkah yang nomor 2, Bapak punya singkatan yaitu kabataku. Jadi yang pertama dikerjakan adalah kali bagi dulu, lalu dilanjutkan dengan tambah kurang. Kabataku. Nah, kabataku dilakukan jika dalam operasi hitungnya tidak ada tanda kurung. Berikut contohnya. Nah, untuk contoh, anak-anak bisa melihat latihan 19 nomor 3. Di nomor 3 ada soal 12 dikurang tanda kurung 15 dikurang negatif 18. Nah, kita akan menggunakan langkah yang pertama, yaitu operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Nah, di sini yang tanda kurung adalah yang 15 dikurang negatif 18. Berarti yang tidak dalam tanda kurung kita tulis lagi. Nah, karena 12 dikurang ini berada di depan, maka kita tulis lagi 12 dikurang. Nah, sekarang kita cari hasil dari 15 dikurang negatif 18. Hasilnya adalah 33. Baru kita selesaikan. Berapakah 12 dikurang 33? Ya, jawabannya adalah negatif 21. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Masih di latihan 19 di nomor 11. Nah, pengerjaannya kita akan menggunakan langkah yang kedua, yaitu operasi hitung yang lebih tinggi tingkatannya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yang lebih tinggi tingkatannya itu adalah perkalian dan pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di soal nomor 11 ini, soalnya adalah negatif 50 dibagi 5 ditambah negatif 2. Operasi hitungnya ada 2, ada pembagian dan ada penjumlahan. Nah, pembagian dan penjumlahan, kita ingat lagi kabataku. Kabataku kali bagi tambah kurang. Berarti antara bagi dan tambah, yang dikerjakan adalah pembagian terlebih dahulu. Kita kerjakan dulu yang pembagian. Berapakah hasil dari negatif 50 dibagi 5? Jawabannya adalah negatif 10. Ke belakangnya kita tulis lagi ditambah negatif 2. Berapakah hasil dari negatif 10 ditambah negatif 2? Hasilnya adalah negatif 12. Contoh ketiga,
Nah, contoh ketiga ini, kita akan melakukan langkah pengerjaan yang ketiga, yaitu operasi hitung yang setingkat, penjumlahan dan pengurangan, atau perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. Masih di latihan 19, kita contohnya ada dua, yaitu yang nomor 1 dan nomor 14. Yang nomor 1 soalnya, negatif 12 ditambah 19 dikurang negatif 15 sama dengan titik-titik. Nah, di soal nomor 1 ini, operasi hitungnya yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat dulu contoh yang nomor 14. Soalnya adalah 100 dibagi negatif 4 dikali 5 sama dengan titik-titik. Operasi hitungnya adalah pembagian dan perkalian. Nah, jika sesuai dengan langkah ketiga, jika yang setingkat, maka kerjakan dari yang paling kiri. Urut dari yang paling kiri, berarti yang paling kiri sebelah sana. Berarti yang dikerjakan yang ini dulu. Berapakah negatif 12 ditambah 19? Jawabannya adalah 7. Kita lanjutkan ke belakangnya. Dikurang negatif 15 sama dengan 22. Kita kerjakan yang nomor 14. Bagi dan kali. Kerjakan dulu yang paling kiri. Nah, berapakah 100 dibagi negatif 4? Jawabannya adalah negatif 25. Kita lanjutkan ke belakangnya, dikali 5 sama dengan, berapakah negatif 25 dikali 5? Jawabannya adalah negatif 125. Contoh keempat, jika anak-anak ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau dalam satu soal itu ada yang di dalam kurung, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Bagaimana langkah pengerjaannya, Pak? Nah, masih sama seperti tadi, masih menggunakan langkah-langkah pengerjaan operasi bilangan bulat. Yang pertama tadi kan harus kerjakan dulu yang ada tanda kurungnya. Nah, di sini Bapak mengambil contoh soal nomor 1, latihan 20. Nah, di soal nomor 1 ini, adakah yang berada di dalam tanda kurung? Ya, ada 15 ditambah negatif 18. Nah, karena yang dikerjakan yang dalam tanda kurung dulu, maka yang di belakangnya ini ditulis lagi, yaitu negatif 12 kali. Kita cari hasil dari 15 ditambah negatif 18. Ternyata hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini kita lanjutkan lagi menulisnya, ditambah negatif 4 sama dengan titik-titik. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Nah, di sini ada operasi hitung, perkalian, dan penjumlahan. Nah, ini kita menggunakan langkah yang nomor 2. Kerjakan operasi hitung yang paling tinggi tingkatannya. Antara kali dan tambah, yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Yuk, kita cari hasil dari negatif 12 dikali negatif 3. Ternyata hasilnya adalah 36 positif. Kita lanjutkan ke belakangnya, ditambah negatif 4 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita tinggal cari hasil dari 36 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah 32. Nah, Bapak akan kasih contoh lagi, 1, masih di latihan 20, soalnya nomor 5. Soalnya yaitu 60 dikurang negatif 3 dibagi negatif 7 ditambah 96 dikali negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah, di soal ini tanda kurung ada, pembagian ada, penjumlahan, dan perkalian. Nah, ingat, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di dalam tanda kurung. Di mana di sini yang menggunakan tanda kurung? Nah, ini tanda kurung, tapi bukan mengurung operasi hitung, tapi ini karena bilangan negatif. Cari yang kurungnya mengurung minimal 2 bilangan. Nah, ternyata yang ini dulu, 60 dikurang negatif 3. Kita cari dulu hasilnya. Berapakah 60 dikurang negatif 3? Jawabannya ternyata adalah 63 bagi negatif 7 ditambah, nah, lanjutkan, 96 dikali negatif 2 sama dengan titik-titik.
Nah, sekarang sudah ada operasi hitung baru. Ada pembagian, ada penjumlahan, dan perkalian. Nah, jika ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengerjakan operasi hitung yang memiliki tingkatannya paling tinggi. Pembagian, penjumlahan, dan perkalian, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, yang dikerjakan adalah pembagian dan perkalian. Berarti kita kerjakan dulu. 63 dibagi negatif 7, berapakah hasilnya? Ya, negatif 9. Tambahnya kita tulis ulang. Nah, sekarang perkalian. 96 dikali negatif 2, hasilnya adalah ya, negatif 192 sama dengan titik-titik. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal selesaikan. Berapakah negatif 9 ditambah negatif 192? Jawabannya adalah negatif 201. Negatif 201. Nah, anak-anak, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran satu ini. Jika anak-anak ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan melalui WhatsApp. Jika tidak ada, kita akan lanjut ke tugas. Tugasnya adalah, anak-anak, untuk pengerjaan latihan 19, anak-anak mengerjakannya di buku tulis agar bisa mengerjakannya lebih rapi dan terdapat banyak ruang untuk menuliskan jawabannya. Nah, itulah materi pembelajaran 1 kali ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran kedua. Mari kita saksikan. Di pembelajaran 2, tujuan pembelajarannya yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, masalah sehari-harinya itu dapat kita temukan di soal cerita. Ya, marilah kita saksikan video materi untuk pembelajaran kedua ini. Untuk soal cerita, maka jawabannya kita harus menggunakan diketahui, ditanyakan, dan jawab. Kita akan coba mengerjakan soal latihan 22 nomor 3. Nah, soalnya anak-anak bisa lihat. Nah, dari soal tersebut, apa yang bisa kita cari tahu diketahuinya? Oke, kita tulis. Diketahui. Pengunjung perpustakaan pagi hari ada 23 orang. Saat istirahat, pengunjung bertambah 31 orang. 1 jam kemudian berkurang 42 orang. Nah, sekarang kita ke ditanyakan. Yang ditanyakannya adalah berapa banyak pengunjung di perpustakaan sekarang? Tanda tanya. Nah, sekarang kita ke jawab. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, anak-anak tinggal lihat di diketahuinya. Yang pertama, pengunjung perpustakaan ada 23 orang. Itu bilangannya positif atau negatif? Ya, betul, positif. Maka kita tulis 23. Nah, pada saat istirahat, pengunjung bertambah 31 orang. Bertambah 31 orang berarti ditambah 31. Lalu 1 jam kemudian berkurang 42 orang. Berkurang 42 orang berarti dikurang 42 orang. Jadi operasi hitungnya adalah 23 ditambah 31 dikurang 42. Mari kita kerjakan. Kerjakan dari yang paling kiri dulu karena penjumlahan dan pengurangan tingkatannya sama. Maka 23 ditambah 31 adalah 54. Kita lanjutkan. Dikurang 42 sama dengan jawabannya adalah 12. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, kita akan menggunakan jadi sebagai kesimpulan dari jawaban. Nah, maka jadi banyak pengunjung di perpustakaan sekarang adalah 12 orang. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Bapak sampaikan di pembelajaran kedua ini. Jika anak-anak ada yang masih belum mengerti, bisa ditanyakan ke Bapak melalui WhatsApp. Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke tugas. Tugasnya adalah berikut ini. Untuk soal nomor 8 latihan 22, anak-anak bisa mengerjakannya
seperti contoh soal nomor 2 di halaman 26. Ada di bagian atas, di halaman 26 itu adalah ada contoh soal nomor 2. Nah itu, untuk nomor 8, pengerjaannya sama seperti nomor 2 di contoh soal. Tapi anak-anak jangan lupa, harus ditulis, diketahui, dan ditanyakannya. Dan di akhir, harus diberi kesimpulan dengan menggunakan jadi. Anak-anak, untuk pengerjaan latihan 20, anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis agar pengerjaannya bisa lebih rapi karena ruangannya lebih banyak. Nah, sekian untuk pembelajaran 2 kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, itulah materi pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita berdoa, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.